Salam sejahtera. Kita akan mendengar firman Tuhan. Kita masuk dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Yesus, firman Tuhan tertulis dalam Injil Lukas pasal 6 ayat 39 sampai dengan 42. Demikian firman Tuhan. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu," padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada kecenderungan dalam diri kita begitu mudah menyalahkan atau menghakimi orang lain. Hari ini Yesus tidak menginginkan kita membiasakan diri menyalahkan atau menghakimi orang lain, tetapi Yesus ingin supaya kita belajar bersikap seperti seorang murid. Menunjuk kelemahan dan menyalahkan orang lain begitu mudah dilakukan. Kelemahan dan kesalahan orang lain seolah menjadi alasan untuk menghakimi mereka. Seperti dalam sebuah pertandingan, para penonton selalu menjadi tukang kritik yang keras meskipun mereka sendiri tidak mampu mengadakan permainan yang lebih baik. Hampir setiap orang pernah melakukan penilaian, mencela atau menghakimi orang lain. Kita lupa, tidak ada seorang pun yang tidak pernah melakukan penilaian atau penghakiman yang salah terhadap yang lain. Sebab kalau kita mau jujur, kita tidak dapat adil menilai sesuatu. Kita tidak mampu mengenal pribadi seseorang secara utuh dan sempurna. Untuk menghindarkan diri dari sikap menghakimi, ibu saya pernah mengingatkan, jangan suka menunjuk kesalahan orang lain, sebab dengan menunjuk kesalahan orang lain berarti Anda menunjuk 4 kesalahanmu. Kalau jujur dengan perasaan kita, bukankah penghakiman yang salah itu sangat menyakitkan? Dan salah satu perintah Yesus yang paling sering dilanggar mungkin adalah perintah untuk tidak melakukan penghakiman kepada orang lain. Firman hari ini, Yesus mengingatkan, mari kita belajar seperti seorang murid, memikirkan hal-hal yang baik bagi orang lain, mengasihi dan mengampuni. Hindarkan diri dari penilaian dan penghakiman yang salah. Jangan pernah dengan mudah menghakimi orang lain. Yesus memberi peringatan agar kita tidak melakukan penghakiman. Sebab dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ada pepatah mengatakan, sebelum bunyi 4 paku di atas peti mati kamu, kamu tidak bisa nilai orang lain itu baik atau buruk. Oleh karena itu, kalau kita mengkritik, kita harus siap memperbaiki apa yang kita kritik. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Tidak ada orang yang pantas untuk menghakimi dan menilai sesamanya. Untuk menggugah sikap cara kita kepada yang lebih baik dan benar, Yesus mempergunakan gambaran yang sangat baik. Mungkin Yesus pernah memperhatikan seorang tukang kayu yang sedang menyuguh balok kayu
Ada seorang yang mempunyai balok di matanya, tetapi berusaha mengambil selumbar di mata orang lain. Hanya orang yang tidak bersalah yang mempunyai hak mencari kesalahan orang lain. Sikap suka mencela orang lain mengakibatkan penghakiman dari Allah. Karena itu, Yesus mengajak kita untuk bersikap seperti murid, bersedia memeriksa diri dan hidup kita tanpa mencari-cari kesalahan orang lain. Belajar kebenaran firman Tuhan, kita akan tahu jalan kebenaran, menuntun orang hidup dalam kebenaran, memperbaiki diri lebih dulu, baru memperbaiki orang lain. Sang murid harus pertama-tama melihat dirinya sendiri dengan jelas sebelum ia dapat menunjuk kesalahan orang lain. Kelakuan yang baik hanya datang dari hati yang baik. Orang yang perbendaharaan hatinya kaya akan barang yang baik akan memberi pengajaran yang baik, membimbing yang salah menuju kebenaran. Pusatkanlah perhatian pada kesalahan diri sendiri, belajar hidup dalam kebenaran. Biarkan menyerahkan kesalahan orang lain kepada Allah. Rubahlah diri Anda lebih dahulu sebelum Anda berusaha merubah orang lain. Amin. Kita berdoa. Terima kasih atas firman yang menyapa kami, supaya kami bersikap belajar seperti seorang murid, melihat diri dan memperbaiki diri kami, agar kami tidak jatuh kepada sikap menghakimi sesama kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.